Nah, mengapa kurikulum berubah? Nah, mungkin hal itu menjadi pertanyaan bagi anak didik kita. Nah, di sini, mengapa kurikulum berubah? Kita lihat dari 3 hal, yaitu pertama adalah tantangan zaman digital, yang kedua, mewujudkan kurikulum yang responsif, yang ketiga, dampak responsif terhadap perubahan kurikulum. Nah, pertama, tantangan zaman digital. Nah, di sini kita akan melihat 4 bagian, yaitu tantangan pembelajaran zaman sekarang, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga, dinamika kebutuhan belajar, yang keempat adalah analisis SWOT terhadap perubahan kurikulum itu sendiri. Nah, pertama, tantangan pembelajaran zaman sekarang. Ada 2 hal yang saya akan sampaikan. Pertama adalah kebutuhan murid. Perubahan kebutuhan belajar zaman sekarang, di mana siswa membutuhkan kurikulum yang relevan dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, perkembangan digital. Zaman digital mempengaruhi gaya belajar murid sehingga diperlukan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada 2 hal, yaitu kemajuan teknologi dan relevansi kurikulum. Nah, kemajuan teknologi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berkembang pesat, memerlukan kurikulum yang dapat mengakomodasikan perkembangan tersebut. Nah, sedangkan relevansi kurikulum adalah kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah dinamika kebutuhan belajar. Ada 2 hal, kebutuhan murid dan kurikulum yang dinamis. Nah, kebutuhan murid itu kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid agar dapat memberikan pendidikan yang relevan dan bermanfaat. Kurikulum yang dinamis adalah kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan dari peserta didik. Nah, kurikulum yang berubah ini juga perlu kita analisis SWOT, ya, kekuatan, kelemahan, peluangnya, dan ancamannya. Ya. Nah, kekuatan kurikulum yang responsif dengan perkembangan teknologi itu dapat meningkatkan daya saing pendidikan. Itu adalah kekuatan perubahan kurikulum kita. Tetapi kurikulum juga memiliki kelemahan. Nah, di mana perubahan itu memerlukan investasi, waktu, dan sumber daya yang signifikan. Nah, kurikulum juga memiliki peluang, yaitu kurikulum yang relevan dengan perubahan zaman dapat mempersiapkan peserta didik dalam persaingan masa depan yang lebih kompetitif. Adapun ancaman dari perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan ketidakpastian dan resistensi atau hambatan-hambatan ke depannya. Baik, kita lanjut. Nah, untuk mewujudkan kurikulum yang responsif, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pertama, penyesuaian kurikulum, kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang ketiga, peningkatan kompetensi guru, yang keempat adalah evaluasi dan pembaruan. Nah, dalam penyesuaian kurikulum, pertama adalah kolaborasi dengan industri. Nah, di sini kita harus melibatkan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan teknologi dan industri. Yang kedua, dalam pengembangan kurikulum, itu hendaknya pihak terkait merancang kurikulum yang mengintegrasikan kebutuhan teknologi dan kebutuhan di zaman digital ini. Berikutnya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi, yaitu adalah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital murid. Yang kedua, pembelajaran itu bersifat interaktif, di mana menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru sudah memahami hal ini. Yang berikutnya, untuk mendukung semua itu perlu ada peningkatan kompetensi guru. Yang pertama adalah perlunya peningkatan keterampilan, di mana pihak terkait memberikan pelatihan kepada guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, pengembangan profesional. Nah, di mana pihak-pihak yang terkait itu hendaknya selalu memotivasi dan mendorong guru untuk terus mengembangkan keterampilan digital dan penguasaan teknologinya. Nah, setelah itu akan dilakukan evaluasi dan pembaruan. Nah, pertama, untuk evaluasi tentunya perlu proses pemantauan pembelajaran.
Nah, di sini adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah memberikan umpan balik dari siswa, guru, orang tua terkait efektivitas kurikulum yang responsif terhadap zaman digital. Yang ketiga, bagaimanakah dampak perubahan kurikulum? Kurikulum yang berubah itu akan memberikan 3 dampak. Pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran, kedua, peningkatan daya saing, yang ketiga adalah pemberdayaan guru dan siswa. Nah, bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran? Di sini adalah adanya relevansi materi. Nah, kurikulum yang responsif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi materi. Kemudian, keterampilan abad 21 di sini memperkuat keterampilan abad 21 yang diperlukan dalam dunia kerja modern. Berikutnya adalah peningkatan daya saing. Nah, di sini yang ditingkatkan adalah kemampuan beradaptasi, yaitu kurikulum yang responsif dapat meningkatkan kemampuan murid dalam beradaptasi dengan kebijakan. Yang kedua adalah inovasi dan kreativitas, itu mendorong inovasi dan kreativitas melalui pembelajaran yang relevan dengan zaman digital. Nah, di sini adalah pemberdayaan guru dan siswa. Pertama, pada guru tentunya akan mengalami peningkatan keterampilan dan pengakuan profesional. Yang kedua, pada siswa atau peserta didik kita akan memiliki kemandirian belajar dan pengembangan potensi diri, tentunya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, pada akhir sesi presentasi kami ini, kami mohon refleksi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan ini untuk memberikan komentar di kolom YouTube berikut ini. Nah, sekian tayangan PMM saya hari ini tentang mengapa kurikulum berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Matur suwun, sampai jumpa pada tayangan berikutnya.